Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Selamat untuk yang dapat hadiah, mudah-mudahan barokah, ya, mudah-mudahan jadi motivasi untuk selalu hadir di majelis ilmu, ya, dan mudah-mudahan jadi manfaat insyaallah, jadi pahala juga buat yang ngasihnya insyaallah. Kita lanjut lagi kisah tentang atau 3 orang yang diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk saya dan kita semua. Karena kata Rasulullah, ini jadi orang yang pertama dijadikan bahan bakar nanti di akhirat. Awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Yang pertama qari'ul Quran. Yang kedua al-munfiq atau orang yang dermawan, dan yang ketiga pahlawan. Satu-satu dipanggil. Setelah dipanggil ditanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan di dunia? Kata orang pertama, ya Allah, saya di dunia saya belajar cari ilmu. Ilmu apa yang dipelajari? Ilmu Quran salah satunya. Terus setelah saya belajar, saya mengajarkan, saya ajari orang lain. Saya lakukan ini semua hanya karena engkau. Kata Allah, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Gak ada yang tahu, karena urusannya urusan hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di depan manusia mungkin kita gak pernah tahu isi hati orang. Jadi kita tetap husnudzon ke orang lain, tapi kita dengan Allah jujur-jujuran apa adanya sama Allah. Daripada di akhirat nanti kita dibuka, dibolehkerkeun, daripada di akhirat nanti di depan semua orang kita dibilang sama Allah, kamu bohong, yang dengernya semua manusia, yang dengernya teman-teman kita, orang tua kita, saudara kita, jamaah yang dulu mungkin pernah dengar kajian ceramahnya, tiba-tiba kata Allah, kamu bohong. Kira-kira kagetnya seperti apa orang-orang? Oh, ternyata bohong selama ini teh. Kebayang takutnya. Kamu bohong. Kamu belajar, kamu ngajar, semua itu lakukan untuk dapat popularitas, untuk urusan dunia, dan kamu sudah dapatkan di dunia. Diseret ke api neraka. Orang yang kedua dipanggil. Apa yang kamu lakukan di dunia? Kata orang yang kedua, ya Allah, engkau kasih saya harta yang berlimpah. Terus? Saya infak ke sana, saya wakaf ke sini, saya sedekah ke sana, saya zakat, semua saya lakukan karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Manusia enggak ada yang bilang bohong, manusia semua bilang dia orang yang baik, dia orang yang dermawan, dia ahli Al-Quran. Tapi kata Allah, kamu bohong. Dia enggak jujur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pakai kedok, tapi Allah gak bisa dibohongi. Kamu bohong. Kamu ngasih orang, kamu jadi orang yang dermawan, kamu berbagi, berinfak, supaya disebut orang yang royal, supaya disebut orang yang baik, supaya disebut orang yang pemurah, dan itu sudah dapat di dunia. Gelar itu kamu dapat di dunia. Orang-orang sudah nyebut kamu dermawan. Malaikat seret, khudhuh, faghulluh, thummal jahima salluh. Orang yang ketiga dipanggil, sini. Apa yang kamu lakukan di dunia? Kalau orang pertama, ilmu. Kalau orang yang kedua, harta. Orang yang ketiga, fisik, keberanian. Apa yang kamu lakukan di dunia? Kata orang tadi, ya Allah, di dunia saya punya kekuatan, saya punya fisik, dan saya lakukan, saya berjuang di jalan engkau, sampai saya meninggal di jalan engkau ya Allah. Semua saya lakukan karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu berjuang sampai akhirnya meninggal bukan karena di jalan saya, bukan karena untuk saya, tapi kamu berjuang supaya orang-orang nanti nyebut kamu itu pemberani, jeri, pahlawan. Khudhu faghullu thummal jahima sallu. Orang yang pertama dibakar, mohon maaf kalau hadis ini bikin kita ngeri, merinding. Tapi ini kalimat Rasulullah yang harus kita pegang. Ternyata yang pertama kali dibakar bukan para penjahat, bukan.
Ternyata yang pertama masuk neraka bukan orang-orang yang kriminalis, bukan. Tapi orang yang beramal, amalnya amal yang besar, berjuang di jalan Allah. Kurang gede apa sih amalnya, pahalanya? Infak, kurang gede apa sih ganjarannya? Ngajar Al-Quran, belajar Al-Quran, satu hurufnya itu 10 pahala. Alif Lam Mim 30, Bismillahirrahmanirrahim 190, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sabaraha? Bukan tugas kita ngitung. Serahkan tugas menghitung ke malaikat. Tugas kita membaca. Itu baru membaca. Ustaz, saya mah nggak lancar ngebacanya, nothing tulus. Al-Quran itu nggak pernah kekurangan pahala untuk orang yang berinteraksi. Saya masih alif-alifan alhamdulillahilladzi anzala. Dua pahalanya. Pahala yang pertama pahala baca, pahala yang kedua pahala berusaha. Salah membaca, capek membaca, susah membaca, dapat pahala 2. Lancar baca bareng dengan malaikat, ngajar baca, oh ini dahsyat. Jadi amal jariah yang gak pernah berhenti pahalanya. Apalagi lidah kita orang Sunda asli, kadang ada beberapa huruf yang susah untuk fasihnya. Huruf huruf fa, huruf za, j deui. Zayyana lahumu syaiton, jayyana lahum. Ala kulli hal, untuk belajarnya saja susah, ngajarin orang jauh lebih susah, pahalanya gede. Tapi ternyata segede-gedenya pahala kalau salah niat, bagai debu yang beterbangan, habaan manthura. Teman-teman nanti bisa lihat di Al-Quran, ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami sodorkan semua amal yang sudah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang beterbangan. Masing-masing kita akan dipanggil sama Allah, fulan bin fulan, sini. Ini amal kamu, ini amal Anda, ini amal Anda. Ya. Tolong bayangkan kita sudah kerja, ini mudah-mudahan enggak terjadi. Ada orang kerja 1 bulan, banting tulang, pokoknya mah pergi pagi, pulang petang, pala pusing, pantat pegal, penghasilan pas-pasan, dan seterusnya lah. Sudah kerja 1 bulan, dipanggil sama atasan, sini, keluarin gaji, nih 5 juta. Kita sudah ngarep 5 juta lumayan sebulan. Pas mau dikasih, terus uangnya diginiin, nggak jadi. Sakit nggak? Sakit. Sudah dikasih, nih balasannya, nih balasan saum, balasan ngaji, balasan infak. Tapi kata Allah, faja'alnahu haba'an manthura. Sudah dikasih harapan surga, tapi ternyata hilang di depan mata. Capek yang luar biasa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surat yang tadi kita baca, di surat Al-Bayyinah, di surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalian itu enggak disuruh beramal kecuali amal yang ikhlas, bukan yang banyak, tapi yang ikhlas.
Punten, jangan bilang begini, ada cek ustad getong loba teuing. Nu penting mah ikhlas. Bukan untuk memotivasi jangan banyak-banyak beramal, bukan. Karena Allah tidak nyuruh kita. Yang disuruh itu bukan banyak, bukan banyaknya. Yang disuruh bukan banyak ngajinya, yang disuruh bukan banyak rokaatnya, yang disuruh bukan banyak saumnya, tapi yang disuruh adalah ikhlasnya. Kalau sudah ikhlas banyak silahkan. Tapi kalau banyak nggak pakai ikhlas, capek gawe teka pakai. Nah teman-teman, ini peringatan atau sekedar mengingatkan untuk saya. Ada 5 hal di dalam Al-Quran dan di hadis, 5 keuntungan. Kalau kita selalu ingat di setiap amal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada satu cerita, mungkin pasti kita banyak dosa. Boleh angkat tangan yang merasa tidak punya dosa? Boleh angkat tangan yang merasa punya dosa? Boleh angkat tangan yang dosanya banyak? Boleh angkat tangan yang banyak sekali? Nah, ini berarti wajah pendosa semua. Termasuk saya. Kita bukan orang yang bersih dari dosa. Karena merasa bersih dari dosa. Saya bersih dari dosa. Oh, dosa eta ge. Merasa suci itu justru dosa. Nah, pasti dosa kita banyak. Tapi dengan satu amalan yang ikhlas, walaupun kecil, walaupun sepele, walaupun remeh, walaupun kata orang piragengan sakitu, walaupun kata orang biasa, tapi dengan ikhlas dosa kita insya Allah diampuni. Mungkin pernah dengar cerita berzina, perempuan pezina. Sebutlah wanita pezina, nggak usah pakai bahasa yang pakai lembut-lembut gitunya. Apa? Kupu-kupu malam. Karunya kupu-kupu atau disalahkan. Apa salah kupu-kupu? Atau naon misalnya teh dan seterusnya lah. Pezina, wanita pezina. Jangan sebut haram. Kenapa? Bikin orang jadi takut kalau haram. Terus naon atuh? Terlarang. Haram sebutlah haram. Zina sebutlah zina. Syirik sebutlah syirik dan seterusnya. Ada wanita pezina. Bukan 1 kali 2 kali, yang namanya pezina itu jadi pekerjaan harian. Pezina. Kata Rasulullah SAW, wanita pezina jalan di siang hari. Orang-orang lagi tidur, orang-orang lagi istirahat, cuaca panas. Wanita pezina lihat ada, pernah dengar cerita ini ya? Ada anjing, anjing. Anjing lidahnya keluar menjulur, kepanasan, kehausan. Kalau bahasa hadisnya begini, yutifu bibi'rin. Anjingnya itu lagi tawaf di sumur. Jadi tawaf itu artinya muter. Kalau kita keliling-keliling di pasar, itu bahasa Arabnya juga tawaf. Tapi tawafnya di toko waf. Tawaf itu artinya muter. Secara bahasa tawaf itu artinya muter. Tawafnya bisa di Ka'bah, tawafnya bisa di pasar, tawafnya bisa di sumur. Ada anjing yutifu bibi'rin, kata Rasulullah. Anjing lagi muter-muter sumur. Wanita pezinah lewat, pendosa lewat. Lidahnya keluar. Wanita pezinah ini, kata Rasulullah, turun ke sumur, ngelihat hewan, kasihan, turun ke sumur, ngambil air, pakai sendal buat anjing. Yang ngasih airnya wanita pezina, yang dikasihnya anjing, ngasihnya pakai sendal. Yang ngasihnya pendosa, yang dikasihnya hewan yang anjing, dan ngasihnya bukan pakai gelas emas, ngasihnya pakai sepatu. Kita kalau ada yang haus ya pakai sepatu saya. Nggak akan mau nerima. Ini ngalian melihatnya saja sudah, ciumnya saja sudah, bauna kum wallahu alam bisawab, bauna sudah segala rupa lah pokoknya. Kalau nggak percaya cium kaos kaki kita gimana baunya. Yang dikasihnya anjing, yang ngasihnya wanita pezina, ngasihnya bukan pakai gelas, pakai sepatu. Turun ke bawah kemudian naik, dikasih air minum si anjing. Anjingnya itu dikasih minum. Apa kata Rasulullah? Allah berterima kasih kepada wanita pezina tadi dan diampuni dosa-dosanya.
Apa yang membuat wanita pezinah tadi dosanya diampuni? Apa karena awal itu mah gampang lah, orang tayangan yang mana anjing, main ka dia, atau ucing ka dia, cicing, nah kasih, dosa saya diampuni. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengomentari hadis ini, kata beliau, bukan anjingnya, bukan sendalnya, oh berarti kudu pakai sendal supaya dosa saya diampuni, berarti kudu ngasih ke anjing, bukan itunya, tapi yang membuat dosa wanita pezinah tadi diampuni, dosa-dosa besarnya diampuni, ikhlasnya. Ini kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dari mana kita tahu ikhlas? Karena wanita pezinah ini dia nggak cari popularitas, dia nggak cari balasan, dia nggak cari imbalan, dia nggak cari ketenaran, dia nggak cari pujian. Yang dia cari, dia nggak cari apapun. Dia nggak mencari cik atulah mana teh geus dibere cai misalnya teh. Dia nggak menuntut balasan dari anjingnya, nuhun-nuhun atau anjing misalnya. misal. Kan anjing, betul. Gak menuntut balasan sama sekali dari anjing, tidak menuntut terima kasih sama sekali, dan tidak mencari popularitas. Dari mana tidak mencari popularitas? Karena orang-orang sedang tidur, orang-orang sedang tidak ada, nggak ada yang sedang melihat karena ini musim panas siang hari. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, keikhlasan dari amal yang sederhana seringkali menjadi penghapus semua dosa. Yang diperintah oleh Allah bukan banyaknya, walaupun banyak juga penting, tapi yang paling penting adalah ikhlasnya. Boleh jadi ada satu amal yang sepele, ringan, kata orang, pirage, cuman ngasih, saya nggak tahu kalau sepatu kita diisi air dengan gelas ini, banyakkan mana? Banyakkan gelas. Airnya sedikit, tapi karena ikhlas Allah Subhanahu wa taala berterima kasih, diampuni dosa-dosanya. Jadi mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Asal sekali lagi ini untuk saya dan untuk kita semua. Kita ngecek ada enggak ya amal yang memang bukan karena yang lain, bukan karena dunia, bukan karena manusia, bukan karena pujian, bukan karena popularitas, lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Kalau ada, kita ingat, ya Allah, mudah-mudahan dosa saya diampuni dengan perbuatan tadi. Satu, kita kalau sudah ikhlas karena Allah, walaupun sepele, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa yang besar insya Allah diampuni. Yang kedua, pernah dengar 3 orang yang masuk ke gua. Jadi ceritanya lagi jalan, kemudian istirahat di gua karena hujan badai dan seterusnya. Dia istirahat di dalam gua, nunggu sampai hujannya berhenti. Masuk di dalam gua, Allah Subhanahu wa taala kirim batu. Batunya jatuh nutup pintu gua. 3 orang mereka kejebak di dalam gua. Mereka dorong batunya, didorong batunya nggak bisa dibuka. Mereka nggak bawa kampak, dibuka nggak bisa. Ada sih sisa udara sedikit buat mereka nafas, karena batunya nggak pas, iya lubang. Nah, ini batunya plok misalkan nutup, nggak. Ada sisa sedikit, tapi sisa sedikit ini nggak bisa dilewatin. Mereka dorong nggak bisa, sampai akhirnya kata mereka nggak ada yang bisa nyelamatin kita kecuali amal ikhlas kita. Akhirnya 3 orang ini masing-masing, tolong ingat, masing-masing pernah beramal yang ikhlas. Kalau ingat, terus berdoa sama Allah dengan amal ikhlasnya. Kata yang pertama, orang pertama, diingat ada nggak ya kira-kira dari puluhan tahun dia beramal, ada nggak ya amal yang paling ikhlas? Diingat yang cuma karena Allah saja. Diingat, oh ternyata ketemu. Terus dia berdoa, ya Allah, saya punya orang tua. Orang tua saya sudah mulai sepuh, dan setiap hari setelah saya pulang, saya selalu bawa susu buat orang tua. Saya simpan di samping tempat tidurnya buat orang tua saya minum. Ya Allah, satu hari saya pulang, orang tua saya, ibu saya sudah tidur. Saya bawa susu, saya simpan susunya di samping tempat tidur. Saya tunggu ibu saya sampai dia bangun, sampai akhirnya saya ketiduran. Saya juga haus. Tapi karena
saya pengen susu ini diminum sama ibu, saya jaga diri, saya nggak akan minum sampai ibu saya minum dulu. Sampai akhirnya saya tidur, ibu saya bangun, dan saya juga bangun, dan gelasnya sudah habis. Susunya sudah habis. Berarti ibu saya sudah minum waktu saya tidur. Ya Allah, kalau seandainya apa yang saya lakukan itu ikhlas hanya karena Engkau, walaupun cuma 1 gelas, tapi karena saya ikhlas, saya nggak mau minum sampai ibu saya minum. Kalau yang saya lakukan ini ikhlas, ya Allah tolong selamatkan saya dari dalam gua. Akhirnya batunya ngegeser, tapi nggak bisa lewat, karena gesernya cuma sedikit. Orang yang kedua berdoa, ya Allah, saya punya sepupu. Sepupu saya cantik pisan, gelis luar biasa. Dan saya pengen jadi pasangan sepupu saya pengen jadi suami sepupu saya. Saya ngelamar tapi ditolak, ya Allah. Saya dilamar tapi saya ditolak. Sampai akhirnya sepupu saya datang, dia butuh uang. Saya bilang, saya kasih uang, tapi kamu harus mau dengan saya. Saya nggak mau nikah, ya sudah, kalau nggak mau nikah, maaf. Kamu harus mau kalau saya ajak berbuat zina. Karena kepepet, akhirnya dia mau, ya Allah. Saya kasih uangnya, kemudian kita sudah berdua di kamar. Kata sepupu saya, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Saya takut dengan kalimat itu, ya Allah. Saya tinggalkan, saya biarkan. Uangnya ambil. Terserah, kamu mau pakai ini, ngasih sedekah. Ya Allah, kalau seandainya saya ngasih itu ikhlas karena Engkau, kalau saya tinggalkan perbuatan zina ikhlas, ya Allah, karena Engkau, saya takut kepada Engkau, tolong selamatkan saya dari dalam gua. Batunya geser, tapi belum bisa keluar. Orang yang ketiga terus berdoa, ya Allah, saya dulu punya karyawan. Waktu pembagian gaji, karyawan saya ini nggak ada. Akhirnya gajinya saya simpan. Saya tunggu karyawan saya nggak datang-datang. Akhirnya uangnya saya pakai buat modal bisnis. Saya belikan domba 1, saya belikan domba 2, jalu dan bikang, jantan betina. Akhirnya dari modal bisnis tadi berkembang dombanya jadi banyak. Jadi banyak. Tiba-tiba karyawan saya datang, ya Allah. Dan karyawan saya minta, Pak, ingat dengan saya. Siapa ya? Saya karyawan Bapak dulu. Oh iya, kamu dulu yang belum ngambil gaji ya? Betul Pak, boleh saya ngambil gaji sekarang? Oh boleh, sini. Ya Allah, saya ajak mantan karyawan saya ini ke padang rumput. Saya bilang, tuh lihat gajimu. Kata karyawan saya, tongah herian atuh Pak. Jangan ngejek saya Pak, gaji saya cuma sedikit lah, gaji saya sekian. Ini kan domba ada banyak, ini bukan gaji saya. Saya bilang, ya Allah, saya bilang ke mantan karyawan saya, dulu gaji kamu saya belikan domba. Dan dombanya sekarang sudah berkembang biak. Ini semua dari gaji kamu. Kalau kamu mau ambil, silahkan ambil, semuanya gaji milikmu. Ya Allah, kalau saya memberi semuanya itu ikhlas karena Engkau, tolong selamatkan saya. Selamat. 3 orang yang terkurung di gua akhirnya selamat gara-gara amal ikhlas mereka. Jadi kalau kita punya amal yang ikhlas, kita minta sama Allah, insya Allah semua masalah kita dengan amal yang paling ikhlas jadi wasilah, jadi sarana, kita akan dibebaskan, kita akan diselamatkan dari semua problem, semua permasalahan. Ada satu ayat di surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 65. Teman-teman, orang musyrik, semusyrik-musyriknya orang musyrik, semusyrik-musyriknya orang musyrik, mereka naik perahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fil fulki, kalau orang-orang musyrik ini mereka naik perahu, da'awullah, ayat ke-65 surat Al-Ankabut. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa seikhlas-ikhlasnya. Falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun, tapi
Setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka jadi syirik lagi. Boleh saya tanya, Allah tahu tidak masa depan seseorang? Tahu nggak? Allah tahu nggak kalau mereka diselamatkan, mereka bakal berbuat syirik? Tahu tidak? Allah tahu nggak ada orang musyrik naik perahu, terus kena badai. Kata mereka, ya Allah, tolong selamatkan saya, tolong selamatkan saya. Orang musyrik. Mereka percaya Allah, tapi juga mereka percaya selain Allah. Mereka minta sama Allah, tolong selamatkan saya, selamatkan saya. Allah tahu kalau mereka diselamatkan, mereka bakal berbuat syirik. Allah tahu masa depan seseorang. Diselamatkan nggak sama Allah? Ini ayatnya diselamatkan. Kalau mintanya ke manusia, mungkin bakal begini, tolong selamatkan lah, waduk didinya mah. Minta diselamatkan, nanti balik lagi, pasti kumat lagi seperti itu. Fa'idha rakibu fil fulki, saat orang musyrik mereka naik ke atas perahu. Da'awullah, mereka berdoa kepada Allah. Orang musyrik minta sama Allah. Dikabul tidak? Sekali lagi, orang musyrik minta sama Allah. Dikabul tidak? Nah, masih belum kompak. Orang musyrik minta sama Allah. Dikabul tidak? Kenapa dikabul? Karena Karena di hatinya mereka yakin nggak ada yang bisa mengabulkan, nggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Jadi kalau misalkan ada orang yang nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama sekali ada Tuhan, kalau sudah di atas pesawat, pesawatnya turbulensi, turun sedikit saja, itu langsung, oh my God. Padahal mah nggak percaya sama Allah, tapi ketika, oh my God, Fir'aun. Kalau Fir'aun karena dia sudah di akhir hayat. Ini kalau orang, ini sering kita bahas. Iblis minta sama Allah juga dikasih. Orang musyrik berdoa sama Allah dikasih. Kenapa? Mukhlishina lahuddin. Kalau pas lagi kita ngangkat tangan, minta dan kita tahu nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah, pasti bakal dikasih. Satu, kalau kita ikhlas, amal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruh bukan banyak, tapi yang disuruh ikhlas. Dua, kalau kita punya amal yang ikhlas, minta sama Allah, mudah-mudahan jadi ampunan dosa. Tiga, kalau kita punya amal yang ikhlas, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan amal saya itu jadi jalan keluar untuk semua masalah saya. Tiga, kalau kita punya amalan yang ikhlas, atau kalau kita minta sama Allah, ikhlas seikhlas-ikhlasnya, pasti bakal dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa sekarang? Nah, yang seterusnya. Yang terakhir, lihat surat Yusuf. Surat Yusuf, surat ke-12 ayat ke-24. Surat Yusuf, surat ke-12 ayat ke-24. Teman-teman, ada anak muda. Umurnya jelang 30-an atau 30-an, belum menikah, fisiknya kuat, jauh dari kampung halaman, sedang ada di kamar, berduaan dengan perempuan yang cantik luar biasa, pintu sudah ditutup, jendela sudah ditutup, dan si perempuan cantik ini yang menggoda. Kira-kira bisa selamat tidak dari godaan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau manusia biasa, wallahu a'lam bishawab. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat ke-24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Walaqad hammat bihi, sesungguhnya wanita itu sudah maksud, sudah punya keinginan, sudah pengen lah,
perempuan itu sudah pengen berbuat zina dengan Yusuf, dan Yusuf pun seandainya tidak melihat tanda dari Allah pasti akan melakukannya, seandainya tidak melihat tanda kekuasaan dari Allah. Demikianlah kami palingkan dari kemungkaran dan kekejian, karena Yusuf termasuk hamba kami yang mukhlasin. Ikhlas. Nggak akan ada yang bisa menjaga kita dari perbuatan dosa kecuali ikhlas. Kecuali ikhlas. Sudah di kamar berduaan, kalau bukan karena ikhlas, kalau bukan seperti Nabi Yusuf, innahu min ibadinal mukhlasin, nggak bisa. Kenapa? Karena kata iblis di dalam Al-Quran, Allah mengabadikan kalimatnya iblis. Ini kata iblis di surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat ke-40. Kata iblis begini. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, Tuhan, tangguhkan umur saya sampai hari kebangkitan. Panjangkan umur saya, jangan dicabut sampai hari kiamat. Kata Allah, qala fa innaka minal munzarina ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu termasuk makhluk yang saya tangguhkan umurnya sampai waktu yang ditentukan. Kata iblis, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, wahai Tuhanku, karena engkau sudah membuat saya jadi sesat, saya pasti akan membuat mereka manusia itu melihat bagus perbuatan maksiat di muka bumi. Kalau ada yang jelek, iblis bikin itu jadi bagus. Kalau ada perbuatan dosa, kata iblis, ini indah. Kalau ada perbuatan buruk, kata iblis, ini menguntungkan. Iblis, kata iblis, saya akan buat mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan saya akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Karena kalau sudah ikhlas, digoda dengan harta, digoda dengan tahta, digoda dengan wanita, enggak, digoda dengan dota, enggak, digoda dengan tak yang berikutnya, enggak. Iblis masuk itu dari pintu yang tadi. Kalau bersih, ini kalau misalkan, misal, karena urusan hati hanya kita dan Allah yang tahu. Misal begini, di hatinya, saya begini karena saya pengen kekuasaan, atau saya pengen harta, atau saya pengen cari wanita, misalkan. Orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Dan bakal kelihatan di ujung. Misal begini, kalau ngisi di sini, yang hadirnya cuma 5 orang. Tapi kalau ngisi di sana, yang hadirnya 100 orang, bakal lebih dikenal kalau di sana, Tad. Itu godaan. Kalau di sininya nyari popularitas, mulai itu mikir 5 orang, 5 orang, 100 orang, 100 orang, lumayan nih 100 orang. Kalau 1 orang nge-share, 100 Instagram nge-share, saya pasti bakal terkenal. Tapi kalau misalkan enggak, mau 5 orang, mau 100 orang, yang penting karena Allah. Siapa yang duluan? Yang 5 atau yang 100? Yang 100-nya yang 100 ya yang. Nah, eta nu duluan. Itu yang duluan. Kecuali kalau yang 5 yang duluan, nah itu lain cerita misalkan. Atau misalkan begini, Tad, di sini memang mahasiswa. Di sana ini mah para pengusaha. Di sini mahasiswa, di sana pengusaha. Nah, di sini muncul setan teh mulai, mahasiswa, pengusaha, mahasiswa, pengusaha, mahasiswa, pengusaha. Kalau di sininya ada harta, iblis gampang ngegodanya. Pengusaha mau gede atuh, dan seterusnya. Tapi kalau enggak, mau mahasiswa, mau pengusaha, yang penting karena Allah. Mana nu teh heula pengusaha, pengusaha. Enggak. Jadi ya. Urusannya urusan hati antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah bersih dari tahta, harta, wanita, ini mah di masjid, ini mah di mana? Yang ini mah di pusat kekuasaan. Kalau di sini mah di masjid lah, atau di masjid, kapira di masjid. Kalau di sini mah pejabat hungkul.
Tak, ada godaan di sini. Masjid, kekuasaan, dan seterusnya. Iblis itu akan mudah main kalau kita punya atau pintu-pintu ini terbuka. Sehingga kata iblis, saya akan buat mereka tersesat kecuali orang-orang yang ikhlas. Iblis masuk dari pintu harta, tertutup. Tak. Iblis masuk dari pintu wanita, ketutup. Tak. Iblis masuk dari pintu tahta, tak, ketutup. Iblis masuk dari pintu dota, ketutup. Oke, tak. Iblis nggak punya pintu masuk, maka kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Cuma orang yang ikhlas yang nggak akan bisa digoda oleh iblis. Makanya Nabi Yusuf nggak tergoda, ketutup. Satu, amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, kita diselamatkan dari semua mara bahaya. Tiga, dosa-dosa kita insya Allah diampuni. Empat, doa. Yang empat tadi apa? Satu, amal kita diterima. Yang kedua, dosa kita diampuni. Yang ketiga, kita dihindarkan dari semua bahaya, problematika, permasalahan. Yang keempat, doa kita akan dikabulkan. Yang kelima, bebas dari godaan syaitan, bebas dari godaan iblis. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang membantu kita supaya tetap ikhlas? Lakukan dua hal. Yang pertama, setiap kali kita mengawali satu perbuatan, setiap kali kita mau melakukan ibadah, jangan lupa untuk mengucapkan kalimat ta'awudz dan bismillah. Kenapa? Karena ikhlas itu godaannya di dalam hati. Kalau syaitan datang, itu gampang bolak-baliknya. Tarik, ulur. Sebelum kita ngaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung dari syaitan. Jangan sampai syaitan mengganggu saya. Kemudian yang kedua, jangan lupa baca basmalah dengan nama Allah. Bismillah, bukan atas nama manusia, bukan atas nama popularitas, bukan atas nama harta. Bismillah, atas nama Allah saya melakukan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Selalu minta perlindungan dari syaitan dan selalu mengawali dengan kalimat basmalah. Yang kedua, ada tiga berarti. Yang pertama ta'awudz dan bismillah. Yang kedua, jangan lupa untuk membaca doa pagi dan doa sore, khususnya doa Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, kami berlindung kepada Engkau, min an nusyrika, dari perbuatan syirik, bika syai'an na'lamu, ya Allah saya berlindung dari perbuatan syirik yang kami sadari, yang saya sadari, wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan saya minta ampun dari perbuatan syirik yang tidak saya sadari. Kita baca doanya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ulangi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ulangi. Awalnya kencang. Allahumma inna na'udzubika. Sekali lagi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Dari awal sampai akhir ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Alhamdulillah. Yang terakhir, wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Baca ini pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Mudah-mudahan di hari itu kita terbebas dari perbuatan syirik, perbuatan riya. Mudah-mudahan di hari itu semua amalan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang saya sadari, dan saya minta ampun dari perbuatan syirik yang tidak saya sadari. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Yang ketiga, karena urusan ikhlas ini urusan hati, nggak ada orang yang tahu. Seringkali begini, awalnya ikhlas lillahi ta'ala, tapi seiring dengan waktu, yang namanya hati itu bahasa Arabnya qalbun. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya perumpamaan hati. Hati teh seperti apa sih? Kata Ahmad bin Hambal, bola. Setengahnya dicat hitam, setengahnya dicat putih. Kita taruh di atas sungai. Yang putihnya ada di atas, taruh di atas sungai. Taruh di sungai. Kalau bolanya jalan, kira-kira peluangnya putih itu selalu di atas berapa persen? Bola nih, setengahnya hitam, setengahnya putih. Kita simpan, kita taruh, lemparin ke sungai. Terus ngalir bersama dengan sungai. Berapa persen yang putihnya selalu di atas? 50-50. Kata Ahmad bin Hambal, hati juga seperti itu. Setengahnya ada potensi jadi hitam, setengahnya ada potensi jadi putih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mungkin awalnya putih, tapi seiring dengan arus sungai kehidupan, seringkali terbolak-balik hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih. Awalnya ikhlas, tapi ke sana ikhlas rada henteu, ikhlas rada henteu, ikhlas rada henteu. Terus bolak-balik begitu. Makanya doa yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Kita sudah mengawali hijrah lillahi ta'ala. Langsung berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, hijrah saya ikhlas karena Engkau, ibadah saya ikhlas karena Engkau, mabit saya ikhlas karena Engkau, belajar ngaji saya ikhlas karena Engkau, tsabbit qalbi ala dinik. Dan setiap kali membaca Al-Quran, setiap kali ibadah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, atas nama Allah, bukan atas nama yang lain. A'udzubillah, bismillah. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Satu, ta'awudz dengan bismillah. Yang kedua, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Dan yang ketiga, jangan lupa selalu baca doa pagi hari, sore hari. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Mudah-mudahan sekecil apapun amal kita, kalau sudah ikhlas diterima sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja, mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.